dibikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, intrik dalam politik tentu menjadi sebuah mainan sehari-hari para politikus kita di negeri ini. Mungkin di seluruh dunia ya. Tapi tentu ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan cara-cara seperti ini, cara-cara politik busuk seperti ini dengan sebuah fakta, dengan sebuah data. Jadi ketika kita berbicara, maka yang dikedepankan datanya, sumbernya adalah fakta dan data gitu. Bukan asumsi, apalagi persepsi semata. Sehingga kalau persepsi nanti balasannya persepsi lagi gitu. Nah, ini yang terjadi dengan kasus yang terus-menerus upayakan menjegal Anies Baswedan. Saya secara pribadi melihat bahwa ini tambah lagi nih, makin nyata nih, satu hari ini bertambah satu orang yang bernama Sandiaga Uno sebagai salah satu yang berupaya untuk menjegal Anies Baswedan menjadi capres. Tentu cara Sandiaga Uno bukan memainkan hukum dan sebagainya, karena tentu dia bukan ada di wilayah situ, tapi dia bisa memainkan framing negatif terhadap Anies Baswedan. Kita tahu sebelumnya Sandiaga Uno diwawancarai oleh Akbar Faisal. Kemudian dia bicara tentang adanya perjanjian bahwa Anies tidak akan nyapres kalau Prabowo nyapres. Ini sudah digaungkan dari tahun kemarin. Dan tentu ketika Sandiaga Uno yang berbicara, respon publik bukan, ini mah basi. Bukan, tapi ini selevel Sandiaga Uno loh. Waketum Gerindra. Sudah bicara seperti ini. Jangan-jangan benar. Nah, efek itu yang kemudian didapatkan harapannya barangkali oleh mereka. Saya tidak tahu apa motif yang mendasari seorang Sandiaga Uno melakukan itu, menceritakan itu. Padahal sudah jelas, saksinya ada. Salah satunya Pak Sudirman Said. Nanti videonya ada ya. Yang jelas-jelas menyatakan bahwa perjanjian itu terkait kontestasi di Pilpres 2019. Karena sebelumnya Pak Anies Baswedan diminta untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi Pak Anies menolak karena ingin menyelesaikan. Nah, sebagai sebuah janji penolakannya, bahwa dia tidak akan mau juga kalau nanti diminta oleh koalisi yang lain. Nah, itu intinya. Nah, sekarang kemudian bertambah lagi. Tentu yang sekarang bukan Sandiaga Uno yang bicara, tapi yang menarik sama-sama di forumnya, di channelnya Akbar Faisal. Luar biasa nih, Akbar Faisal mengundang orang-orang yang memiliki tendensi negatif terhadap Anies Baswedan. Tidak apa-apa, terserah saja ya. Hanya ini menjadi catatan kita untuk kita ingat. Nah, sekarang yang diundang adalah Erwin Aksa, Waketum Golkar. Waketum Golkar mengatakan gitu, Rio juga hari ini ramai sekali di media Twitter ya, menjadi trending topik, bahwa Anies Baswedan punya utang 50 miliar ke Sandiaga Uno. Sudah dibayar belum? Pertanyaan Akbar Faisal ya. Kemudian dijawab, kayaknya sih belum katanya. Waduh. Ini kan kembali framing. Nah, memang yang memainkan nanti bukan lagi Erwin Aksa, bukan lagi Sandiaga Uno, buzzer. Kebayangnya logikanya di sini diberikan stimulus, statement yang memancing orang untuk bereaksi negatif terhadap Anies, nanti didorong di sebelah sini oleh para buzzer yang mengaku influencer lah ya, macam Denny Siregar, ada Armando dan kawan-kawan gitu. Tapi ada Armando perasaan udah lama nggak muncul. Nah, setelah dimunculkan, nah nanti yang bawah-bawahnya meramaikan. Polanya kan selalu berulang seperti itu. Dan fakta juga sudah dimunculkan oleh Sudirman Said sebagai saksinya tempo hari. Bahwa perjanjian itu memang ada.
Jadi Anies Baswedan pinjam 50 miliar itu memang ada tapi, nah ini tapinya ini yang jangan dipotong. Isi perjanjiannya kalau terpilih maka itu menjadi lunas. Nah, kalau ini kembali dipersoalkan kan ada motif apa lagi ini selain upaya penjagalan Anies Baswedan. Tapi saya kira barangkali beginilah. Kalau memang Sandiaga Uno memang ingin kembali gitu uang 50 miliarnya, saya nggak mau anggaplah misalkan sepicik itu ya Sandiaga Uno sempit sekali berpikirnya gitu kalau betul-betul berharap menginginkan menjadi cawapresnya Anies gagal kemudian menyerang. Ya mudah-mudahan nggak sepicik itu. Tapi dengan cara-cara seperti ini saja mengungkapkan perjanjian, kemudian sekarang lewat Erwin Aksa disampaikan ada utang 50 miliar, ya picik banget gitu. Nah, oke, anggaplah 50 miliar ini tetap ditagih oleh Sandiaga Uno. Saya kira saya salah satu yang di depan siap untuk melakukan pengumpulan donasi untuk membayar 50 miliar ke Sandiaga Uno. Tercapai tidak tentu itu cerita lain. Tapi saya siap untuk melakukan itu. Mohon dicatat oleh sahabat SJ Channel semua bahwa saya siap untuk menggalang donasi untuk membayar 50 miliar ke Sandiaga Uno. Mungkin bukan saya saja nanti. Saya berkumpul sekian, nanti terkumpul sekian. Nyampe lah 50 miliar ya. Mudah-mudahan ya. Oke, kita masuk ke beritanya dulu nih. Nah, sebelum berita, kita cek dulu nih. Yang udah gabung ada berapa nih? Oh, sudah 200 lebih ya. Luar biasa nih malam Senin. Luifa BF Channel. Oke, salam perubahan yang lebih baik dari Kota Serang, Banten. Terima kasih. Umu Rahmani, kapan tayangnya ya? Tayang apa ya? Videonya nanti sebentar lagi saya tayangin kalau yang dimaksud itu. Serang hadir Kang, salam perubahan. Terima kasih Pak Agus. Miko the Barber, jangan pilih pengkhianat Bang. Siapa itu yang dimaksud? Ke Sandiaga Uno kah? Itu kita lihat ya, kalau di thumbnail tadi kita lihat pas Sandiaga Uno, kita cek lagi nih ya. Nih Sandiaga Uno lagi pegang uang sumbangan dari rakyat. Waktu tempo hari itu kemudian rakyatnya dikhianati. Jadi kita juga siap memberikan sumbangan lagi buat membayar 50 miliar ke Sandiaga Uno kalau memang pengen dibayar ya. Meskipun kan perjanjiannya tidak, itu kan sudah dianggap lunas kalau terpilih. Dan saya kira ya gimana ceritanya ya, kan kalau nggak salah dari catatan harta kekayaan Pak Anies itu sekitar 10-15 M lah gitu ya. Itulah, Pak Anies itu memang nggak punya uang. Kalau Pak Anies mau membayar itu barangkali dia bisa lakukan bohir-bohir oligarki, gampang. 50 miliar itu kecil buat oligarki yang biasa main tetean gitu. Tapi kan artinya Anies tidak dibiayai cukong, Anies tidak dibiayai oligarki. Kan faktanya itu gitu. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Ya, pas dibilang pengkhianat ya Sandiaga Uno baru jabat wakil gubernur meninggalin Anies ikut nyapres. Iya betul ya. Baru beberapa saat jadi wakil gubernur keluar jadi nyawapres. Ijazah palsu nyemak Bang Saiful. Nama akunnya ijazah palsu luar biasa. Media Perubahan. Ini sama nih tagline-nya dengan kita ya. Salam perubahan. Nah, boleh di-subscribe tuh ya. Anies sudah sangat besar, tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Mereka semua panik apapun dilakukan untuk menjegal Anies. Prabowo Sandi sudah mengkhianati rakyat yang sudah berkorban harta fisik, walau menurut mereka nilai materi tak seberapa. Kalau utang piutang, kenapa orang lain yang ngeributin? Utang itu kan yang utang, siapa yang diutangin juga? Siapa kok yang lain yang ngecoblak? Ya itu tadi lah, saya kira sih, saya secara pribadi menduga, ini opini saya bahwa ini dimainkan melalui sebuah intrik-intrik. Di belakang ada kong kali kong, nah, kurang lebih begitu lah ya. Rombongan Bazar RP mana ya? Kayaknya lagi ngumpet, belum gajian kali. Ya biasanya ramai nyerang video saya nih para buzzer. Siap Kang, turut donasi itu udah sebanyak siap ya. Banyak yang siap untuk membayar ke Sandiaga Uno. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Ini kabar dari Detik hari ini jam 14 siang. Erwin Aksa ungkap ada perjanjian utang piutang Anies dengan Sandi 50 miliar.
Wakil Ketua Umum Erwin Aksa menceritakan ada perjanjian utang piutang antara mantan pasangan paslon Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Erwin Aksa mengatakan Anies menaikkan surat meminjam uang mencapai 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga. Ya kita tahu Sandi kayaknya luar biasa ya. Erwin Aksa, pendukung duet Anies Sandi di Pilkada DKI lalu, menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Golkar ada di pihak mana tempo hari ya? Erwin mengatakan surat perjanjian utang piutang itu disusun oleh Rik Rizkiana, pengacara Sandiaga saat itu. Itu memang waktu putaran pertama ya, ceritanya begitu ya. Logistik juga susah, jadi ya yang punya logistik kan Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Ya ada perjanjian. Satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rik itu. Jadi harus setelah ini barangkali silakan Pak Rik saja yang diundang ya, biar clear. Erwin Aksa mengizinkan. Oke, ininya pernyataannya dikutip. Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Intinya kalau tidak salah lagi, itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Udah pakai kalau tidak salah, ujungnya barangkali. Jadi memang sebetulnya ini nggak clear juga informasi ya. Yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies katanya. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai 50 miliar. Karena waktu itu putaran pertama kan ya, jadi namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yaitu yang saya lihat, dan itu ada di Parikrik. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. Barangkali ya. Terus kan ditanya tuh sama Akbar Faisal, apakah sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Nah ini kemudian kan mudah di framing lah oleh para buzzard yang di bawah gitu. Ada yang bilang, waduh Nyagup aja katanya utang 50M, gimana kalau nyapres gitu. Pak Anies sejak awal pertama dia tidak berambisi menjadi capres. Ya, menjadi calon gubernur pun tidak berambisi, tapi diminta tentu ada konsekuensi ya. Barangkali Pak Anies bilang, oke, saya maju kalau memang diinginkan rakyat, tapi saya tidak punya uang, bagaimana dong? Nah, barulah kemudian berunding, oke uangnya nanti dari saya, uangnya. Kan kurang lebih begitulah situasinya ya. Nah, di wawancara terpisah Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang piutang itu ada di tangan Rik. Jadi setelah itu dia lepas tangan. Kan saya kalau nggak salah barangkali nanti silakan ininya ke Rik. Saya hanya melihat yang megang semuanya lawyersnya Pak Sandi, namanya Pak Rik. Bukan hanya mengetahui, yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rik. Saya cuma melihat aja katanya. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu. Dia nggak ngerti kok ngomong. Kan ini ngaco ya. Dia nggak ngerti kok ngomong. Kalau nggak ngerti diam aja. Jadi aja nih blunder buat Anda nih. Dan Golkar tentunya. Erwin mengaku tak tahu menahu kelanjutan dari perjanjian utang piutang saat itu. Ya waktu itu saya lihat begitu 50M. Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu perjanjian masih berlangsung atau tidak. Nah kan dia langsung lepas tangan. Inilah cara-cara picik para politikus ya. Dan saya kira kita juga perlu menekankan ini jawaban dari Sudirman Said terkait dua hal yang tadi kita bicarakan ya. Sementara itu Misa mengenai perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, juru bicara tim Anies Baswedan Sudirman Said angkat bicara. Menurut Sudirman Said, utang piutang tersebut lunas karena Anies memenangi Pilkada 2017. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies sudah punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang utang piutangnya selesai dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah mengenai perjanjian pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau saya akan fokus ngurus Jakarta karena itu di pemilu ini saya tidak ikut. Nah, karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah kan, yang diputar-putar ulang kan,
bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah dia tunaikan, sudah beliau tunaikan. Ya, ini jadi dua topik yang dibahas oleh Bang Sudirman Said ini. Satu tentang utang yang 50M itu sebenarnya sudah clear. Yang satu lagi tentang perjanjian. Perjanjian itu pun berlakunya dulu yang Anies tidak akan nyapres. Tapi saya ulangi sedikit ya biar clear karena ini judulnya yang 50M tadi ya. Oke. Sudirman Said, utang piutang tersebut lunas karena Anies memenangi Pilkada 2017. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Nah, tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai, dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti 2017 sudah selesai. Nah, intinya di situ. Jadi Pak Sudirman Said jauh lebih tahu dibandingkan Erwin Aksa yang barangkali cuma melihat isi perjanjiannya sekilas sudah itu begitu. Tapi kalau Pak Sudirman Said, dia tahu persis apa yang terjadi tempo hari, bahwa perjanjian utang itu ada dengan catatan ini akan lunas kalau terpilih sebagai gubernur, dan akhirnya terpilih. Ya berarti lunas dong. Kenapa mesti diungkit-ungkit lagi? Tentu sekarang narasinya menjadi minta dibayar apa segala macam. Tentu Bang Sandi tidak bicara seperti itu. Tapi yang akan menggorengnya adalah para buzzer dengan cara seperti itu. Anies dong bayar dulu dong, bikin malu. Nah padahal nggak ada gitu. Dan ini kembali satu hal yang ingin saya tekankan kepada sahabat AJ semua channel semua. Ini terbukti bahwa memang Pak Anies tidak punya uang. Tidak punya uang yang banyak maksudnya ya. Kalau dibandingin saya, uang Pak Anies ya pasti banyakkan Pak Anies lah. Tapi untuk 50M ini juga saya kira tidak ada. Tidak ada uang Pak Anies untuk bayar. Artinya, memang Pak Anies tidak dibiayai cukong, Pak Anies tidak dibiayai oligarki, dan Pak Anies selama menjabat pun tidak menerima sogokan-sogokan uang dan sebagainya. Jadi sampai hari ini barangkali gitu, kalaupun ada kenaikan harta Pak Anies dari sebelum menjadi gubernur Jakarta, yaitu karena pertambahan nilai rupiah saja hari ini, karena inflasi dan sebagainya, harga tanah naik kan, beliau punya tanah dan seterusnya. Begitu saja gitu. Tapi kalau beneran lagi, saya kira rakyat siap membayarnya. Saya kira itu sudah langsung dibuktikan. Kita lihat tadi sahabat-sahabat SC Channel semua berkomentar di kolom komen live. Siap Kang, urunan bayar. Luar biasa itu kan. Rakyat ini sudah begitu merindukan perubahan terjadi melalui kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Sekarang terakhir kita bahas siapa Erwin Aksa ini. Ini patut kita cari tahu juga. Ini soal, ini dari siapa nih? Dari Faisal Assegaf. Yang tahu juga situasinya ya. Soal utang Anies ke Sandiaga 50 miliar, saya pastikan dusta politik dari Erwin Aksa. Nama akunnya @erwinaksa_id. Justru seluruh rakyat tahu Erwin dan Bosowa utang ke Qatar National Bank 7,1 triliun. Oh, kalau saya sih baru tahu nih yang begini-begini ya. Belum lagi utang yang lainnya. Sementara Sandiaga punya utang ke rakyat triliunan rupiah saat Pilgub DKI dan Pilpres. Luar biasa ini ya Faisal Assegaf. Ya, saya sepakat. Kalau yang kalimat terakhir saya sepakat. Sandiaga Uno utang ke rakyat triliunan rupiah. Kenapa? Saat Pilgub kita lihat bagaimana dukungan rakyat, dukungan relawan tempo hari mengeluarkan dana sendiri untuk kemenangan Anies Sandi. Jadi bukan Anies saja, Anies Sandi. Tapi Sandi tidak menyelesaikan amanahnya karena terburu tergiur menjadi cawapresnya Prabowo. Iya kan? Ya harusnya dibayar itu tuh kalau mau. Begitu juga ketika menjadi cawapresnya Prabowo. Ini kita lihat di bawah ini. Sandi pegang uang ya berapa juta mungkin ya, karena isinya juga ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi itu uang rakyat yang secara ikhlas diberikan untuk kemenangan Sandiaga Uno. Nah sekarang nggak kepilih itu Sandiaga Unonya. Kalau pakai format perjanjian itu, ayo dong Sandiaga Uno bayar tuh ke rakyat triliunan rupiah saat Pilgub DKI dan Pilpres. Yuklah kita tagih aja sama-sama nih Sandiaga Uno. Nah ini kita lihat ya, Erwin Aksa, keluarga Bosowa digugat Qatar National Bank. Ini yang cerita tentang utang 50 miliar itu ya.
7,1 triliun. Itu saya nggak pernah bisa berhasil menghitung berapa angka nolnya itu 1 triliun itu ya. Ini tanggapan Erwin Aksa katanya ya. Qatar National Bank melayangkan gugatan kepada pemilik Bosowa Corporindo Aksa Mahmud beserta beberapa anggota keluarganya senilai 484,42 juta dolar Amerika atau setara dengan 7,1 triliun dengan kurs 14.700. Sekarang 15 ribuan ya, tambah berarti. Pemilik Bosowa disinyalir gagal melakukan kewajiban pembayaran penjaminan terhadap kredit yang telah jatuh tempo. Ya, akhirnya kan begitu. Erwin Aksa yang selama ini nggak dibicarakan publik, jadi dibicarakan publik gara-gara menyinggung persoalan ini. Dan kita lihat ini foto yang terakhir. Sandiaga Uno dengan begitu gembiranya, ya, dibantu oleh rakyat, oleh emak-emak. Tapi kemudian Anda mengkhianati amanah orang kecil macam kami ini ya. Seperti ketua Anda yang sering gebrak-gebrak meja itu. Saya timbul tenggelam bersama rakyat. Rakyat masih tenggelam, Anda timbul sendirian. Begitu yang masih mau kita layak percayai menjadi capres di 2024. Tidaklah. Saya kira dengan situasi ini silakan Pak Prabowo ya menilai diri, mengukur diri, berkaca. Anda legowo saja. Anda juga sudah cukup tua ya. Anda legowo sajalah. Anda tidak perlu mencalonkan menjadi capres, Anda dukung saja Anies Baswedan. Saya kira ini akan membaikkan situasi. Saya kira kemarahan, kejengkelan rakyat terhadap Gerindra, terhadap Prabowo, terhadap Sandi, itu akan cukup terobati lah kalau Anda kemudian berbalik arah mendukung Anies Rashid Baswedan. Saya kira itu pendapat yang bisa muncul dari pikiran macam orang-orang kecil macam kami ini ya. Baik, terima kasih sahabat Agent Channel semua sudah membersamai saya di diskusi singkat malam hari ini. Luar biasa ini. Yang komen sudah sangat banyak. Mohon maaf tidak saya bacakan sama-sama. Terakhir saja nih, Nur Hayati. Pulangin uang rakyat Bang Sandi katanya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Kita tunggu respon dari Sandiaga Uno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Saat membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.